Saiful Rizal, NIM T2019-1297. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, NIM T2019-1271. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Eka Komariah, NIM T2019-1296. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sofia, T2019-1295. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian hakikat peserta didik. Peserta didik secara formal adalah orang yang sedang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri seorang peserta didik yang perlu dibimbing dari seorang pendidik. Pertumbuhan menyangkut fisik dan perkembangan menyangkut psikis. Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Abdul Mujib mengatakan, berpijak pada paradigma belajar sepanjang masa, maka istilah yang lebih tepat untuk menyebut individu yang menuntut ilmu adalah peserta didik, bukan anak didik. Abdul Mujib mengatakan peserta didik cakupannya sangat luas, tidak hanya melibatkan anak-anak tetapi mencakup orang dewasa. Sementara istilah anak didik hanya mengkhususkan bagi individu yang berusia kanak-kanak. Penyebutan peserta didik mengisyaratkan tidak hanya dalam pendidikan formal seperti sekolah, madrasah, dan lain sebagainya. Penyebutan peserta didik dapat mencakup pendidikan non-formal seperti pendidikan masyarakat, majelis taklim, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Ahmad Tafsir, ia berpendapat bahwa istilah untuk peserta didik adalah murid, bukan pelajar. Anak didik atau peserta didik, beliau berpendapat bahwa pemakaian murid dalam pendidikan mengandung kesungguhan belajar, memuliakan guru, keprihatinan guru terhadap murid. Dalam konsep murid ini terkandung keyakinan bahwa mengajar dan belajar itu wajib. Dalam perbuatan mengajar dan belajar terdapat keberkahan tersendiri. Lebih lanjut, Ahmad Tafsir mengatakan sebutan murid lebih umum, sama halnya dengan penyebutan anak didik atau peserta didik. Istilah murid memiliki ciri khas tersendiri dalam ajaran Islam. Istilah murid pertama kali diperkenalkan oleh kalangan sufi. Istilah murid dan tasawuf mengandung pengertian orang yang sedang belajar, mensucikan diri, dan berjalan menuju Tuhan. Menurut Abu Dinata, dia mengatakan dari segi kedudukannya, anak didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten. Dalam pandangan yang lebih modern, anak didik tidak hanya dianggap sebagai objek atau sasaran pendidikan, melainkan harus diperlakukan sebagai subjek pendidikan. Oleh karena itu, hal ini dilakukan dengan melibatkan mereka dalam memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar. Ini menurut Abdul Nasih Ulwan, beliau mengatakan peserta didik adalah objek pendidikan. Ia merupakan pihak yang harus dididik, dibina, dan dilatih untuk dipersiapkan menjadi manusia yang kokoh iman dan Islamnya serta berakhlak mulia. Beliau lebih lanjut mengatakan keberhasilan dalam merealisasikan tujuan pendidikan secara optimal, faktor anak didik harus menjadi perhatian. Dalam hal ini, peserta didik perlu dipersiapkan sedemikian rupa agar tidak mengalami banyak hambatan dalam menerima ajaran tauhid dan nilai-nilai kemuliaan lainnya. Dari sekian pendapat di atas, kita bisa simpulkan bahwa peserta didik adalah manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, baik anak-anak maupun dewasa, yang sedang mengalami fase perkembangan baik secara fisik atau psikis. Menurut Saiful Bahri Zamarah, beliau mengatakan peserta didik memiliki karakteristik yang sangat penting untuk diperhatikan. Berikut adalah karakter tersebut.
antara lain: pertama, belum menjadi orang dewasa sehingga menjadi tanggung jawab pendidik. Yang kedua, masih menyempurnakan aspek tertentu untuk menyempurnakan kedewasaannya. Yang ketiga, memiliki sifat dasar yang sedang berkembang secara terpadu, yaitu kebutuhan biologis, rohani, inteligensi, emosi, dan lain sebagainya. Pendapat sipil tersebut cenderung menempatkan peserta didik dari pendekatan pedagogis. Dalam pendekatan pedagogis, peserta didik lebih ditempatkan sebagai sosok yang sangat membutuhkan pendidik untuk mengembangkan potensinya. Oleh karena itu, peserta didik diposisikan sebagai anak didik. Video kali ini akan menjelaskan tentang hakikat peserta didik. Oke, langsung saja videonya. Kepribadian peserta didik. Dalam setiap jiwa manusia memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Allport mendefinisikan kepribadian sebagai susunan yang dinamis dalam sistem psikofisik atau jasmani dan rohani. Hal inilah yang menandakan dan membedakan antara satu individu dengan individu lainnya. Berdasarkan definisi tersebut, Etherington menyimpulkan ciri-ciri peserta didik yaitu: yang pertama, manusia pertama kali hanyalah sebagai sesuatu individu atau perorangan. Kemudian barulah merupakan suatu keperluan pribadi disebabkan pengaruh belajar dan lingkungan sosialnya. Yang kedua, kepribadian adalah istilah untuk menyebutkan tingkah laku seseorang secara terintegrasi dan bukan hanya beberapa saja dari keseluruhan itu. Yang ketiga, kata kepribadian menyatakan pengertian tertentu saja yang ada pada pikiran orang lain, dan isi pikiran itu ditentukan oleh nilai perangsang sosial seseorang. Keempat, kepribadian tidak menyatakan sesuatu yang bersifat statistik seperti bentuk badan atau ras, tetapi menceritakan keseluruhan dan kesatuan dari tingkah laku seseorang. Yang kelima, kepribadian tidak berkembang secara pasif, tetapi bagi setiap orang mempergunakan kapasitasnya secara aktif untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan sosial. Pendapat tersebut merupakan teori psikologi barat, sedangkan menurut teori psikologi Islam, kepribadian peserta didik yang paling penting menurut Atiyah Al-Abrasi yaitu: pertama, peserta didik hendak tekun dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kedua, peserta didik haruslah memiliki kepribadian saling menyayangi sesama teman yang pada akhirnya akan tercipta suasana persaudaraan yang kokoh. Ketiga, peserta didik giat dan tidak pernah bosan untuk selalu mengkaji dan mengulang-ulangi materi pelajaran yang telah diberikan. Selain itu juga, kepribadian peserta didik haruslah memelihara hatinya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepadanya, memiliki rasa takut dan selalu mencari keridhoannya, karena hal ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Dengan demikian, kepribadian seperti ini, peserta didik akan menjadi mulia, terhormat, memiliki derajat yang tinggi, disegani dan disayangi oleh semua manusia, dan menjadi panutan bagi setiap orang. Saya akan menyampaikan materi tentang etika peserta didik. Sebelumnya, apa sih etika itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk
dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, nilai mengenai nilai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika peserta didik berdasarkan aspek personalitinya atau kepribadiannya dan proses mencari ilmunya adalah sebagai berikut. Pertama, Imam An-Nawawi berpendapat bahwa seorang murid harus mensucikan hatinya dari berbagai macam penyakit hati agar dengan mudah menerima ilmu dan menghafalnya untuk selanjutnya mengamalkannya. Kedua, seorang murid harus menghilangkan segala hal yang dapat merintangi usahanya untuk menyempurnakan ijtihadnya dalam mendapat ilmu dan selalu ridho menerima kekurangan dalam hal pangan dan bersabar atas kesulitannya. Ketiga, Imam An-Nawawi berpendapat bahwa seorang murid harus bersikap tawadhu kepada guru dan ilmu yang akan diterimanya, tunduk patuh kepada gurunya dan mendiskusikan segala persoalannya dan meminta pendapat sebagaimana seorang pasien itu mematuhi segala nasihat dokternya. Keempat, Imam An-Nawawi menyatakan bahwa dalam mencari guru, seorang murid harus belajar kepada orang yang memang ahli dalam bidang ilmunya, bagus agamanya, diakui ilmunya, dikenal kehormatan dan kemuliaannya. Kelima, sebagian ulama mengatakan seorang murid itu jangan belajar kepada seorang guru yang hanya belajar melalui buku saja, tanpa berguru kepada seorang guru atau guru-guru yang benar-benar ahli. Orang yang belajar secara otodidak melalui buku saja, maka dia akan mengalami keraguan dan akan terjadi kesalahan dan penyimpangannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam etika peserta didik. Yang pertama, kebutuhan fisik. Fisik seorang anak didik selalu mengalami pertumbuhan yang cukup besar. Proses pertumbuhan fisik ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, peserta didik pada usia 0 sampai 7 tahun. Pada masa ini, peserta didik masih mengalami masa kanak-kanak. Dan yang kedua, peserta didik pada usia 7 sampai 14 tahun mengalami masa sekolah yang didukung dengan peralihan pendidikan formal. Dan yang ketiga, peserta didik pada usia 14 sampai 21 tahun mengalami masa pubertas yang akan membawa kepada kedewasaan. Dan yang kedua, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan masyarakat agar peserta didik dapat berinteraksi dengan masyarakat lingkungan. Dan yang ketiga, kebutuhan untuk mendapatkan status. Dalam proses kebutuhan ini, biasanya seorang peserta didik ingin menjadi orang yang dapat dibanggakan atau dapat menjadi seorang yang benar-benar berguna dan dapat berbaur secara sempurna di dalam sebuah lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, kebutuhan mandiri. Kebutuhan mandiri ini pada dasarnya memiliki tujuan utama, yaitu untuk menghindarkan sifat pemberontak pada diri peserta didik, serta menghilangkan rasa tidak puas akan kepercayaan dari orang tua atau pendidik. Karena ketika seorang peserta didik terlalu mendapat kekangan akan sangat menghambat daya, kreativitas, dan kepercayaan diri untuk berkembang. Dan yang kelima, kebutuhan untuk berprestasi. Kebutuhan untuk berprestasi erat kaitannya dengan kebutuhan mendapat status dan mandiri. Artinya, dengan terpenuhinya kebutuhan untuk memiliki status atau penghargaan dan kebutuhan untuk hidup mandiri dapat membuat peserta didik giat untuk mengejar prestasi. Dan yang keenam, kebutuhan ingin disayangi dan dicintai. Rasa ingin disayangi dan dicintai merupakan kebutuhan yang esensial karena dengan terpenuhi kebutuhan ini akan mempengaruhi sikap mental peserta didik. Dan yang ketujuh, kebutuhan untuk curhat. Kebutuhan untuk curhat, terutama remaja, dimaksudkan suatu kebutuhan untuk dipahami ide-ide dan permasalahan yang dihadapinya. Peserta didik mengharapkan agar apa yang dialami, dirasakan, terutama dalam masa pubertas. Sebaliknya, jika mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mengkomunikasikan permasalahan-permasalahannya tersebut, apalagi dilecehkan, ditolak, atau dimusuhi, dapat membuat mereka kecewa, marah, bahkan mereka merasa tidak aman
sehingga muncul tingkah laku yang bersifat negatif dan perilaku yang menyimpang. Dan yang kedelapan, kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup atau agama. Peserta didik memiliki beberapa dimensi penting yang mempengaruhi akan perkembangan peserta didik. Dimensi ini harus diperhatikan secara baik oleh pendidik dalam rangka mencetak peserta didik yang berakhlak mulia dan dapat disebut insan kamil. Dan diantaranya dimensi fisik atau jasmani, akal, keberagamaan, akhlak, rohani atau kejiwaan, seni atau keindahan, dan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.